Stargate Project, project ambisius dari Sam Altman atau pendiri dari OpenAI atau yang kalian tahu adalah ChatGPT. Jadi perusahaan ini mengembangkan suatu project yang namanya Stargate. Itu adalah tujuannya untuk memperjauh lagi teknologi-teknologi dan infrastruktur dari AI sehingga bisa membantu perkembangan AI itu semakin cepat. Didukung oleh banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Oracle, Bank SoftBank, udah gitu berbagai macam perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini hal yang bagus atau hal yang buruk? So, gue akan bahas di video kali ini dan kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ken. Di sini kita akan bincang-bincang seputar dunia AI, di mana seperti video gue sebelumnya, kalau misalkan AI itu bisa menjadi ancaman, bisa juga untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita atau memudahkan pekerjaan kita. Tapi yang akan gue bahas di sini adalah perkembangan dari AI itu sendiri, terutama suatu project yang namanya adalah Stargate. Di mana project ini pertama kali didirikan atau dimulai oleh Sam Altman, yaitu pendiri dari OpenAI, atau kalian pasti taunya adalah ChatGPT. Jadi sebenarnya project ini tentang apa sih? Sebenarnya project ini adalah suatu project yang akan mengedepankan infrastruktur daripada AI, dan di mana project ini itu akan diinvestasi besar-besaran. Kurang lebih nilai investasinya itu sampai 500 miliar US dollar gitu. Dan kenapa hal ini menjadi krusial? Karena semua perusahaan-perusahaan besar, ada dari Oracle sebagai penyedia cloud basisnya, ada SoftBank itu sebagai pendananya atau yang akan membiayai project ini. Jadi bisa dibilang kalau misalkan semua perusahaan-perusahaan besar, dan kita bisa bilang lah pendirinya Oracle atau pendirinya atau CEO-nya dari SoftBank ini itu bukan orang sembarangan, dan mereka nggak mungkin investasi besar-besaran itu untuk suatu project yang misalkan projectnya nggak legit gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini bisa berbahaya? Karena kalau misalkan kalian cari sendiri tentang Stargate Project ini, itu project yang sudah dimulai. Dia ada dua project, satu di Texas Amerika, satu lagi di United Arab Saudi. Jadi kalian bisa coba cari projectnya, dan akan running itu di tahun 2026 adalah yang di United Arab Saudi. Kenapa ini menjadi suatu project yang gue bisa bilang bagus sebenarnya untuk kita? Karena kita akan merasakan perkembangan AI yang lumayan pesat, dan bisa dibilang akan cukup signifikan ya perkembangannya. Karena project ini adalah suatu project yang akan membuat AI itu perkembangan semakin cepat. Dan kalau misalkan kalian baca berita, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mulai melakukan langkah-langkah signifikan seperti Google banyak mengakuisisi perusahaan-perusahaan AI. Yang paling kita bisa lihat adalah Meta. Meta itu banyak mengakuisisi perusahaan-perusahaan kayak semacam untuk labeling AI. Itu Alexander Wong, kalau misalkan kalian tahu, yang nggak pernah kedengeran sama sekali, begitu diakuisisi Meta, baru namanya muncul. Itu adalah suatu langkah besar. Meta itu membuat super intelligence untuk AI, atau timnya itu dipenuhi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi langkah-langkah ini sebenarnya kenapa banyak perusahaan yang mulai melakukan atau mengekspansikan research-nya dan teknologi-teknologi untuk mengembangkan AI. Karena ya emang sesuai dengan garis pattern-nya yang udah gue bahas sebelumnya itu, kalau misalnya dari sekarang 2025 sampai 2030 itu adalah waktu yang rentan untuk kita untuk mengenhance spesialisasi skill kita. Kenapa? Karena seperti yang gue udah mention sebelumnya, satu di Texas Amerika, satu lagi di United Arab Saudi, dan akan running itu di tahun 2026. Kalau misalnya Stargate Project ini akan dibuat tahun 2026. Dan feeling gua itu ketika project di Arab Saudi ini, target project yang di Arab Saudi ini sudah jalan, itu akan diikuti oleh yang di Texas, karena Texas juga pengembangannya lagi gila-gilaan sekarang, dan dana mereka udah cukup, dari infrastruktur, dari database infrastrukturnya juga mereka udah cukup, karena di support juga oleh Oracle. Kita tahu lah, Oracle itu merupakan salah satu, bahkan bisa dibilang terbesar ya, untuk penyedia cloud infrastructure gitu. Dan kemarin kan baru ada deal tuh sekitar 30 miliar US dollar atau berapa dengan OpenAI untuk project yang Stargate ini gitu. Jadi bisa dibilang project Stargate ini adalah suatu project yang emang udah bener-bener settle semuanya secara pendanaan, secara infrastruktur, tinggal jalannya aja. Dan kalau misalnya kita lihat ambisius daripada si Sam Altman ini ya, kita bisa lihat kalau misalkan dari project-project yang udah terjadi ini, emang dia tuh orangnya gercep banget. Jadi menurut gue sih nggak akan makan waktu lama, apalagi kalau misalkan AI itu adalah suatu teknologi yang bisa learning by itself gitu. Itu nggak perlu ada utak-atik tangan manusia, karena setiap kali dia dipakai, setiap kali dia ditanyakan sesuatu hal, dia akan semakin terkoneksi dengan semua database, semua infrastrukturnya gitu. Jadi menurut gue dengan perkembangan secepat ini, kita harus semakin aware sih. Apalagi menurut gue, feeling gue bahkan bisa lebih cepat 1 tahun dibandingkan dari 2030 prediksi-prediksi para ekonom-ekonom ya. Kenapa? Karena melihat agresivitasnya dari si Sam Altman ini, dan nanti ini pasti akan memicu untuk company-company lain sejenis nih yang akan berlomba-lomba untuk mengikuti langkahnya. Karena kita bisa lihat sekarang AI itu, siapa sih sekarang yang nggak pakai AI untuk membantu tugas-tugas kesehariannya? Gua bisa dibilang
Gua itu sekarang conversation paling banyak yang dilakuin itu bukan sama manusia, tapi sama-sama AI. Setiap kali gua nanya sesuatu, setiap kali gua bingung, atau nggak gua ingin diskusi sesuatu, cari tempat makan enak, bahkan bukan suatu hal yang tentang kerjaan deh, bukan suatu hal tentang professional things, itu gua cari pasti lewat AI gitu. Karena kita tahu AI itu sudah terkoneksi dengan semua data yang ada di seluruh dunia ini gitu, yang memang pernah kita pakai gitu. Jadi kasarannya ya, what's the point kita nanya ke orang lain yang belum tentu dia tahu. Kita bisa nanya suatu hal, suatu benda, atau suatu teknologi yang dia bisa tahu semua hal tanpa perlu menunggu waktu lama. Dia hanya mungkin waktu terlama ya untuk gua pakai AI itu mungkin sekitar 10-15 detik, itu untuk hal yang kompleks. Kalau misalnya lebih kompleks lagi, itu mungkin takes a long time ya. Kalau misalkan kita pakai fiturnya deep thinking, atau enggak kita pakai yang bener-bener mikir, ngambil data yang banyak, itu lebih lama lagi. Cuman untuk sekedar nanya sehari-hari, bahkan untuk kasih lihat analisa market cap Indonesia itu berapa, saham di Indonesia termasuk murah atau mahal itu berapa, itu cuma hitungan detik, itu bisa langsung keluar data-datanya. Dan ya ini sih sisi bagusnya ya, tadi gue bahas ya. Sisi jeleknya adalah ya mungkin akan semakin cepat pekerjaan-pekerjaan yang lebih general, seperti yang input data, administrasi ting, kayak misalkan analisa data. Bahkan analisa data pun kalau misalnya kalian menggunakan AI itu cepat banget. Kalian misalkan prompt yang kalian tulis adalah, coba berikan saya analisa saham. Gua kasih aja contohnya itu saham ya. Analisa perusahaan A itu selama 5 tahun ke belakang secara keuntungannya, profitnya, terus pengeluarannya, utangnya, asetnya berapa, dan nilai intrinsiknya berapa. Kalian coba cari promptnya di AI tersebut atau di AI manapun, kalian coba cari, itu akan langsung keluar semua datanya. Kalau misalkan kita cross check pun di Google, itu mayoritas 80-90% itu bisa dibilang benar. AI ngomong apa itu pasti benar gitu. Tapi ya gue ya bisa dibilang kasih tau kalian, kalau misalkan apapun yang kalian tanya ke AI, kalian harus cross check sendiri ya. Walaupun dia punya probability 80-90% untuk firm jawabannya itu benar, tapi kan harus cross check lagi. Kadang-kadang itu AI itu bisa salah, bukannya bohong sih, salah. Jadi mereka itu memberikan data itu yang udah nggak relevan atau out to date, atau mereka mungkin ngambil dari sumber tuh yang salah. Jadi kita mesti cross check lagi. Jadi kita sebagai background checkernya lah dari si data yang provide AI. Yang mau gue tekenin di sini adalah mungkin kalian harus lebih aware ya, jangan cuman terpaku sama AI. Bahkan kalau misalnya untuk hal-hal yang simple things ya, kayak misalkan kalian coba deh mau ngomong Inggris, tapi kalian misalkan menggunakan AI dibandingkan kalian cari tahu sendiri Google Translate per kata, per wording. Itu menurut gua secara personal itu akan mengikis kemampuan kita untuk berpikir secara logical thinking gitu. Atau nggak, kinerja berpikir otak kita itu kan semakin berkurang. Karena kita apa-apa tinggal, oh ada AI, tanya AI. Begitu, kita tanpa berpikir apa-apa gitu. Jadi ibaratnya itu akan memperlambat proses otak kita dalam berpikir akan sesuatu. Tapi gimana cara gue pakai AI? Data-data apa aja yang gue pakai AI adalah suatu data yang kalau misalkan secara historis gue butuh banyak, itu biasanya gue pakai AI. Kayak misalkan data 5 tahun ke belakang, data 3 tahun ke belakang. Sebagai contoh deh, gue sering mencari nilai intrinsik suatu saham. Itu gue nggak minta AI untuk ngitungin gue, tapi gue minta datanya, gue hitung sendiri, dan gue cari tahu kenapa nilai intrinsiknya segini, dan gue akan baca laporan keuangannya sendiri gitu. Jadi gue akan berusaha untuk mencari manual untuk data-data yang emang gue butuhkan, yang bisa emang di-provide di laporan keuangannya. Tapi kalau misalnya secara historis, itu kan kadang ada datanya nggak ada, atau nggak datanya udah lewat, udah outdated terlalu lama gitu. Jadi gue nggak bisa temuin lagi di internet. That's why gue pakai AI, karena AI itu bisa melink sampai berapa tahun ke belakang, asalkan selama masih disimpan di database dari web searchingnya dari suatu perusahaan. Jadi apa yang mau gue awarekan di sini adalah kalian jangan terlalu banyak leha-lehe lagi. Karena menurut gue dengan agresifnya si Sam Altman ini, itu akan memicu banyak perusahaan itu akan mengikuti langkah-langkahnya. Dan kalian tau lah, perusahaan-perusahaan besar itu keuangan udah ada, resource-nya udah ada, bagian teknikalnya itu mereka juga pasti ada, orang-orangnya itu tinggal masalah waktu aja. Dan kalau misalnya kita masih leha-leha hanya memakai produknya mereka aja untuk even untuk suatu hal yang simple, itu menurut gue sih akan membatasi, bahkan mengurangi kemampuan kalian berpikir. Dan itu adalah sesuatu hal yang bisa kita, benefit yang bisa kita pegang lah di masa depan dibandingkan AI. Kompleksitas kita berpikir, kreativitas untuk berpikir, terus sisi human emotional kita, itu adalah salah satu hal-hal yang mungkin AI masih akan jauh untuk mengikutinya. Jadi jangan semua pakai AI untuk ngambil data historis, kalian boleh pakai AI, tapi untuk menggunakan otak kalian untuk berpikir secara kritis atau kreativitas, itu jangan menggunakan AI. Kayak misalkan kalian mau tahu ide apa yang bagus untuk judul skripsi kalian, ide apa yang bagus untuk menggunakan ads, itu kalian harus coba berpikir dulu. Kalau misalkan mentok, baru kalian diskusi dengan AI, bukannya minta jawaban langsung gitu. Kayak gitu sih, mungkin itu inti video gue kali ini. Jadi gue minta kalian untuk aware mulai saat ini. Jangan
Jangan cuma terlena dengan produk yang mereka kasih, tapi kalian coba menggunakan produk itu sebagai teman ngobrol kalian, bukan sebagai pemberi solusi yang terus-menerus, bahkan even hal yang simple. So, siap-siap buat kalian, dan terus kembangin skill-skill spesialisasi kalian. Jangan hanya di general aja, seperti analisa dan input-input data. Coba banyak improve skill-skill kalian yang di spesialisasi. Kayak misalkan kreativitas kalian. Kayak misalkan kalian membuat suatu ide yang emang itu original dari kalian, yang unik. Kalian lihat market itu arahnya akan kemana. Kalian buat sesuatu yang memicu kreativitas kalian deh. Kalian coba kembangin itu, ya. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Kalau misalkan kalian ada punya pemikiran lain atau kalian ada mau berdebat, kalian ada juga mau diskusi sama gue tentang hal-hal selain AI, bahkan tentang ekonomi atau apapun itu, feel free untuk DM di IG atau di TikTok. Gue open sekali. Atau kalian mau diskusi di kolom komen juga, kalian boleh tulis di kolom komen. Nanti akan gue bales dan kita akan diskusi dari situ. Dan semoga video gue kali ini bermanfaat, and see you in the next video.